Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Tadabbur Ramadan bersama Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang mulia ini, kita akan mengkaji sedikit tentang faedah-faedah bulan Ramadan. Yang mana faedah-faedah bulan Ramadan ini sedikit dijelaskan oleh Syekhul Ulama atau Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Abdissalam. Baiklah, untuk tidak mempersingkat waktu, di sini kita akan membaca kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama, Syekh Izzuddin Abdissalam. Lisawmi fawaidu raf'ud darajat wa takfirul khoti'at wa kasrul syahwat wa takthirus sadaqat wa tawfirut ta'ati wa syukru alamil khafiyat wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Puasa itu memiliki beberapa faedah. Yang pertama adalah mengangkat derajat, yang kedua menghapuskan kesalahan-kesalahan, yang ketiga memecahkan syahwat, yang keempat memperbanyak sedekah, kemudian yang kelima menyempurnakan ketaatan, yang keenam bersyukur terhadap alamul khafiyat, yang ketujuh adalah tercegah dari hal-hal maksiat dan penyelewengan-penyelewengan agama. Lalu dari mana atau bagaimana sudut pandang Syekh Izzuddin Abdissalam ini terhadap pendapat beliau ini, landasan beliau ini apa? Nah, di sini beliau menjelaskan fa amma raf'ud darajat fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi landasan beliau ini adalah yang pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Dari sini Syekh Izzuddin Abdissalam berasumsi atau berpendapat bahwa hadis ini menjelaskan tentang faedah puasa. Artinya apa? Artinya bulan puasa ini adalah bulan yang memiliki kemuliaan, sehingga bulan Ramadan ini ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan tersebut akan diangkat derajatnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah takfirul khoti'at. Artinya puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Nah, beliau Syekh Izzuddin Abdissalam ini landasannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kabair. Rasulullah bersabda, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya itu akan melebur kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa di antara dua Ramadan tersebut selama dosa besar dihindari. Kemudian yang ketiga adalah kasrus syahwat atau memecahkan syahwat. Nah, bagaimana puasa itu bisa menjadi kasrus syahwat atau memecahkan syahwat? Kata beliau, fa innal ju' waz zam'a yukassirani syahwatal ma'asi. Karena lapar dan haus itu akan membuat nafsu itu lemah. Nah, hal tersebut juga sudah pernah diisyaratkan oleh Rasulullah di hadis yang lain, yaitu hadis yang sudah populer tentang pernikahan. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kemudian yang diakhiri dengan wa man lam yastati' fa innahu wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Kalau orang itu tidak sanggup untuk menikah, maka Rasulullah itu memberikan solusinya untuk mencegah syahwatnya itu adalah dengan berpuasa. Nah, karena puasa itu akan menjadi pemecah syahwatnya itu. Nah, sehingga dengan melakukan puasa, orang tersebut akan syahwatnya akan melemah. Kemudian faedah puasa yang
eh, keempat adalah memperbanyak sedekah. Nah, di sini beliau mengatakan fali anna shauma fali anna shaima idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju'i fa hathahu dzalika ala it'amil ja'i'. Kata beliau, orang itu kalau sedang berpuasa, ketika seseorang sedang melakukan puasa, otomatis dia akan merasakan yang namanya lapar. Nah, ketika seorang itu merasakan lapar, dia akan ingat bagaimana tidak nyamannya rasa lapar, sehingga dia akan mengingat bagaimana orang-orang yang kelaparan itu. Nah, dan hal inilah yang akan membangkitkan untuk melakukan atau untuk bersedekah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah taufiru ta'at. Puasa itu memiliki faedah untuk menyempurnakan ketaatan. Bagaimana sudut pandangnya? Bagaimana cara berpikir beliau? Fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nar wa zam'ihim wa zam'ahum fa hathahu dzalika ala taktsiri ta'at liyanjuwa biha minan nar. Kata beliau, orang itu kalau sedang lapar, orang itu lapar. Kalau orang itu lapar, dia akan mengingat bagaimana tidak nyamannya kelaparan. Di dunia saja lapar itu tidak nyaman, haus itu tidak nyaman. Bagaimana nanti ketika kelaparan dan kehausan yang dirasakan di neraka. Nah, ketika seorang itu menyadari hal ini, maka dia akan mengingat atau dia akan berusaha untuk menyempurnakan ketaatannya agar dia bisa selamat dari neraka. Kemudian yang berikutnya adalah syukru alamil khafiyat, bersyukur terhadap alam yang samar. Bagaimana sudut pandangnya? Idza shoma arafa ni'matallahi alaihi fi syab'i war rayyi fa syakaraha lidzalika fa inna ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Ketika seorang itu berpuasa, shoma arafa ni'matallah, dia akan mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah di dalam kenyang dan juga di dalam segar. Nah, sehingga hal tersebut akan membuat dia mengingat bagaimana nikmat Allah. Kemudian yang terakhir adalah tercegah dari maksiat. Karena nafsu itu, kata beliau, fali annan nafsa, ketika nafsu itu kenyang, maka dia akan melirik kepada maksiat-maksiat yang lain. Nah, ketika nafsu itu condong kepada makanan, condong kepada minuman ketika puasa yang lapar itu, nah itu akan lebih baik daripada nafsu itu condong kepada pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang negatif. Nah, sehingga kata beliau, puasa itu menjadi faedah, antara faedah puasa adalah mencegah khawatir al-ma'asi atau lintasan-lintasan maksiat. Baiklah teman-teman pemirsa Tadabbur Al-Quran bersama Institut Hasanuddin Agama Islam Hasanuddin Pare. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.